teman-teman, kembali lagi di perjalanan dari Jakarta menuju Banyuwangi bersama bis Damri di part kedua. Setelah di part sebelumnya kita sudah melihat fasilitas lengkap dari bis ini dan melihat kejadian unik dari awal perjalanan ini, akhirnya kita tiba juga di lokasi istirahat untuk servis makan, yaitu di Rumah Makan Brawijaya. Total perjalanan sampai saat ini adalah 3 jam 39 menit. Dari sini kita akan melihat menu makanan yang ada di Rumah Makan Brawijaya dan juga pukul berapa akan tiba di Banyuwangi nantinya. Bagi yang belum nonton part 1, ditonton terlebih dahulu agar informasi perjalanan menjadi utuh. Oke, kita langsung simak saja video part kedua ini. Kiri Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman, jam 17.32 kita sudah ada di Rumah Makan Brawijaya Ciperna. Sepi, belum ada Garuda Mas. Ini kemarin kita juga makan di sini nih, masih sepi banget. Oke, ini kayaknya habis hujan. Sama perjalanan tadi hujan terus sih. Gokil. Saya mau foto dulu lah ke belakang, kayak menarik nih. Oke, udah kelar fotonya. Saya mau ke toilet dulu di sana. Udah pipis cuy. Oh ya, ini kita dapat makan. Kuponnya begini sekarang, kartu. Kemarin kan kertas ya, kelasnya Garuda Mas. Sekarang kartu cuy. Bih. Damri bih. Ini toiletnya nih. Dekat pintu masuk bis. Oke, udah kelar. Sekarang kita ambil makan dulu. Ada apakah ini? Soto Damri Mbak. Ada apa aja? Ada rawon, ada gulai, ada nasi goreng sama ayam goreng. Nasi goreng. Di mana sana nasi goreng? Oh ya, makasih Mbak. Mau nasi goreng Mbak? Goreng atau chicken? Nasi goreng nggak pakai lauk ya berarti ya? Iya, telur sama ayam itu jadi satu. Oh nggak apa-apa deh. Hah. Ini dia nasi goreng yang saya ambil. Nggak dapat lauknya, tapi di dalamnya sudah ada suiran ayam. Saya juga diperbolehkan ambil kerupuk dan teh hangat manis. Menu untuk sore ini berbeda ya dengan menu malam hari waktu saya naik Damri Kemayoran Jogja. Sore ini menunya ada rawon, gulai, nasi goreng, dan ayam Kentucky. Kalau waktu itu sop ayam, rendang ayam, sama Kentucky aja. Mungkin emang beda-beda kali ya tiap waktunya untuk menu yang dihidangkan. Kelar servis makan malam, saya membeli tahu. Beli 5.000 dapat 4 kalau nggak salah deh. Tadi cuma makan nasi doang, takut lapar di tengah jalan. Jadi buat ganjelan beli ini aja. Pukul 18:09 bis kembali diberangkatkan dari Rumah Makan Brawijaya menuju Banyuwangi. Perjalanan dari sini tersisa 859 km lagi. Perkiraan sampai menurut jadwal yang tertera di tiket itu pukul jam 6 pagi. Tapi nggak tahu kondisi jalanan ke depan seperti apa. Pokoknya disimak aja nih perjalanan kali ini sampai tiba di Banyuwangi. Oh ya, untuk nasi goreng tadi rasanya enak, manis gurihnya pas. Cuman porsi suiran ayamnya dikit banget dan tipis-tipis. Oh ya, nasi gorengnya juga nggak pedes, jadi bisa dimakan untuk anak-anak.
Oke teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Raya Pantura Semarang Kendal. Dan sepertinya memang kita nggak akan masuk tol lagi nih. Mungkin karena mau mampir ke suatu tempat kali ya di sekitar Semarang ini. Soalnya ini kita sudah masuk pinggiran kota Semarang. Lumayan nih, jadi ada pemandangan baru, nggak cuma tol lagi. Tapi entah ya sampai mana ini kita jalan di Panturanya. Kasih cepet. Kasih ini. Ada supir lah. Ada itu pada nungguin. Darmanto. Kita mau langsung aja ke orang. Kanan. Saat ini pukul 20.46 waktu Indonesia Barat. Kita masih berada di stasiun atau Puldamri Semarang. Ini saya turun abis dari toilet kebelet pipis. Bisnya belum berangkat karena masih nunggu satu penumpang yang belum datang. Dari sini juga cukup lumayan penumpang yang naik, ada 4 atau 5 orangan kalau nggak salah ingat. Di sebelah saya juga ternyata ada yang ngisi. Kayaknya beli tiket dadakan deh. Soalnya tadi siang nanya kernet katanya di sebelah saya kosong.
Masih di area Semarang, kita exit tol lagi nih. Gokil. Ini ampirannya banyak banget. Kayaknya sih ngambil paketan ya. Sejauh ini juga belum ada penumpang yang naik di luar pool atau terminal. Iya kan. Pukul 21:19 kita masuk rest area KM 429 Ungaran Bawen. Sepertinya kita akan isi solar terlebih dahulu di sini setelah menempuh perjalanan selama 7,5 jam. Gokil juga ini baru ngisi di Ungaran. Biasanya kalau naik bis isi solar tuh sebelum Semarang. Total jarak dari Kemayoran sampai rest area ini tuh sejauh 470 km. Hampir 500 km baru isi solar yang pertama. Hitungannya normal atau irit nih guys?
Kalau dicari tahu di internet, rasio konsumsi BBM OH 1626 ini 3,5 km per liter. Terus kita bagi dengan total jarak perjalanan yang sudah dilalui sejauh 470 km. Hasil konsumsi BBM-nya sekitar 134 liter. Oke teman-teman, di tengah malam kita sudah tiba di area Medaeng, tepatnya di Grab Lounge. Di sini banyak penumpang yang turun. Kayaknya memang penumpang yang naik Damri kali ini banyak yang turun di Surabaya. Yang ke daerah Tapal Kuda kayaknya saya doang nih. Oh ya, kalau teman-teman yang tujuannya ke Surabaya, kayaknya lebih enak turun di area Medaeng ini deh. Soalnya kelihatannya lebih ramai daripada turun di Terminal Bungur Asih. Dan di area Medaeng ini ada pangkalan ojek online. Ragu.
Ya, ternyata betul. Kita sudah berada di Probolinggo, tepatnya di depan Terminal Banyuangga Probolinggo. Nah, kalau teman-teman ingat atau yang udah nonton trip saya naik berlian Belambangan dari Banyuwangi ke Jakarta, di sini tuh ada loket dan servis makan untuk Damri. Ternyata kita mampir nih ke sini untuk nurunin penumpang. Tapi untuk servis makannya nggak dapet. Mungkin buat yang dari arah Banyuwangi kali ya. Halo, Pak, yang Probolinggo, Banyuangga, Banyuangga. Ayo, Bu. Makasih dulu nih, Pak.
Pukul 4 pagi kita masuk SPBU Pertamina Mayang. Ini jadi pemberhentian untuk isi solar yang kedua dari SPBU di rest area KM 429. Jarak yang ditempuh antara dua lokasi tersebut adalah 516 km. Solar yang terpakai kurang lebih berkisar 147 liter jika kita asumsikan konsumsi solarnya adalah 3,5 km per liter. 20. Paling murah. Sebenarnya dari Bali enak, kalau Bali Nes. Kalau Bapak mau sih enak. Waktu kalian lu berapa gitu. Tanya lu mau makan satu. Sedikit saran buat teman-teman yang mau naik bis Damri ini atau bis lainnya yang lewat alas Gumitir ini. Ada baiknya perut diisi makanan secukupnya ketika waktu makan telah tiba. Jujur, ini saya mual dan pusing banget, padahal masih pagi-pagi buta, belum waktunya sarapan. Padahal sebelumnya lewat sini perut aman-aman aja. Entah lagi kenapa nih perutnya. Tapi emang lewat jalan ini tuh bikin perut kekocok-kocok karena belokannya cukup tajam. Buka lagi. Apa tuh? Iya. Cuma Oh, ada yang WA nya kebuka. Bisa siapa? terus Gimana? nah juga Ya gitu aja nggak apa-apa.
lompat. Gimana lu buka? Hah? Ya, gimana lu buka? Coba apa? Ya udah gimana lagi? Nah, ini dia teman-teman titik tertinggi dari Alas Gumitir. Patokannya tuh ada 2 bukit berbatu yang dipisahkan oleh jalan, dan terdapat pos pantau bencana terpadu Watu Gudang. Puncak Alas Gumitir ini berada di ketinggian 728 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Kalau kalian sudah melewati daerah ini, kedepannya tinggal jalan menurun saja, tapi tetap berkelok-kelok.
Bi. Beda masih isak biasa kalau di penumpang doang 5 juta. Itu ya rebutan. Kayak berebut uang jalan. Hah? Kayak berebut uang jalan. Banyak apa biar beresin mobil dulu. Jam setengah 7 pagi kita mampir lagi ke SPBU untuk isi solar yang ketiga kalinya. Ini kayaknya untuk isi solar sebelum masuk garasi deh, nutup sisa kekosongan. So tahu aja sih ini saya. Mana-mana namanya pom bensin. Oh iya, di sini saya sempat ngobrol dengan drivernya dan mendapatkan informasi kalau di Banyuwangi ini pembelian bahan bakar khusus petani di SPBU Pertamina tidak diperlukan barcode. Dan juga untuk mendirikan minimarket hanya diperbolehkan 2 saja per kecamatan. Ini menurut saya cukup keren sih peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, karena berpihak pada warga setempat untuk memaksimalkan usahanya, seperti toko kelontong ataupun petani yang dipermudah dalam bercocok tanam. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di Pul Damri Banyuwangi yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Singkatnya, tentang perjalanan naik Damri kali ini cukup menyenangkan ya. Krunya ramah-ramah dan perjalanannya cukup nyaman, meskipun kelas bisnisnya masih klasik jadul gitu interiornya. Total perjalanan kali ini kita tempuh selama 17 jam 21 menit. Saya nggak tahu nih, ini normal, cepat, atau lambat. Kalau lihat di Redbus 17 jam ini normal, bahkan ada yang lebih cepat sekitar 15 jam naik Pandawa 87. Cuman saya belum pernah cobain tuh beneran 15 jam atau gimana. Tapi yang jelas kalau naik Damri ini kelebihannya naik dan turunnya tuh di pusat kota, karena pool mereka tuh memang berada di pusat kota. Untuk harga bisa terbilang murah meskipun bukan yang termurah. Karena kalau termurah masih dipegang oleh Sinar Jaya, kalau nggak salah 400 pas di harganya. Dengan harga 440.000 ini mendapatkan fasilitas bisnis lawas, bantal, selimut, dan juga snack roti, air mineral beserta servis makan, kayaknya masih cukup oke lah ya. Tapi gimana menurut teman-teman? Saya baru 2 kali nih naik bis di rute Banyuwangi ini, jadi mungkin belum bisa maksimal menilainya. Komen di bawah kalau kalian punya pendapat atau bahkan sering naik transportasi roda karet di Jakarta Banyuwangi. Sini aja, Pak. Oke teman-teman, jam 7.13 kita sudah tiba di aman Pak. Kita sudah ada di garasinya atau poolnya Damri Banyuwangi. Ini kalau mau nunggu katanya di sini. Saya mau ke toilet dulu lah. Ini masuk ke garasinya nih. Kita intip ada apa dalamnya. Wah, ada Damri Perintis. Itu patas kemana ya? Situ
situ Bondo. Pakai Legacy SR1. Gokil. Saya mau ke toilet dulu dah sama bebersih. Dari Pul Damri Banyuwangi ini saya masih bingung mau lanjut jalan lagi entah ke arah timur atau kembali ke barat atau juga mau stay di sini. Jadi tunggu saja di video berikutnya. Nanti kalau sudah tayang videonya ada di akhir layar ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton trip dengan Damri ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.